warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama bertatap muka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah ridhoi. Amin. Dan Allah beri manfaat untuk kita semua. Amin. Manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada kajian kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maksudnya satu kali saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Maksudnya Allah akan memberikan rahmat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa man sabbahu marratan sabbahullahu alaihi asyra marrat. Siapa yang mencaci beliau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu cacian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencacinya, menghinanya 10 kali. Ala tara fi qaulihi ta'ala lil Walid ibnul Mughirah la'natullahi alaihi. Tidaklah kamu tahu, kata Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, tidaklah kamu tahu di dalam firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada seorang yang bernama Walid ibnul Mughirah, la'natullahi alaih, semoga Allah memberikan laknat kepadanya. Oh, berarti ini orang kafir, ini orang kafir. Hina sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Ketika Walid ibnul Mughirah mencaci Nabi 1 kali, sabbahullahu asyra marrat, maka Allah mencacinya 10 kali. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Allah caci, Allah kata-katai Walid ibnul Mughirah. Kenapa? Karena dia pernah mencaci Nabi. Kayak Abu Lahab pernah ngomong gak enak sama Nabi Muhammad.
turun ayat tabbat yada dan seterusnya. Ini pun demikian hadirin. Ya. Walid ibn al-Mughirah pernah mencaci maki Nabi 10 kali Allah laknat dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Lo bayangkan, namanya caciannya diabadikan dalam Al-Quran. Kurang renah apa coba? Gara-gara mencaci Nabi diabadikan dalam Al-Quran. Wala tuti', dan janganlah kamu ikuti kulla setiap halafin, orang yang suka sumpah dengan sumpah yang batil, mahinin, dan suka menghina. Maksudnya siapa ini? Orang yang suka sumpah dan suka menghina. Yang dimaksud Allah adalah Walid ibn al-Mughirah. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan maksud ayat ini ditujukan kepada Walid ibn al-Mughirah. Hammazin masya'im binamim. Yang namanya Walid ibn al-Mughirah itu adalah orang yang suka hammaz. Hammaz ini orang yang suka ghibah, orang yang suka ngerasani, orang yang suka mencaci tapi nggak di depannya, ngomong terus. Masya'im binamim, orang yang suka memindah omongan dari satu kaum ke kaum yang lain dengan tujuan merusak. Berarti namanya apa? Tukang adu domba. Ini sifatnya Walid nih. Sifatnya kemudian manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan sifatnya juga dia suka menahan manusia, mencegah manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Manna'in lil khair, mencegah kepada kebaikan. Artinya mencegah manusia untuk masuk kepada agama Islam. Mu'tadin athim. Ya, mu'tadin athim ini orang yang banyak perbuatan dolimnya. Orang yang banyak perbuatan dolimnya, yang melampaui batas dan juga banyak perbuatan dosanya. Utulim ba'da dzalika zanim. Utulin, orang yang takabur, sombong. Orang yang apa? Sombong, sudah sombong, kasar dia. Begitu pula dia ini orang yang terkenal banyak kejahatannya. Salah satunya dia suka menisbatkan dirinya kepada yang bukan nasabnya. Bapaknya rane kiye tapi nggak mau ngaku. Ya, atau mungkin dia menisbatkan siapapun kepada bukan bapaknya. Angkana dza malin wa banin. Ya. Keadaannya Walid ibn Mughirah, dia ini memang betul banyak uangnya. Dia itu melakukan seperti itu, banyak dosanya, banyak ininya karena apa? Karena banyak uang dan banyak anak. Ini kadang-kadang hadirin, orang kalau duitnya akeh, uangnya banyak, tapi imannya sedikit, maka kebanyakan, nggak semuanya memang, kebanyakan orang yang uangnya banyak ini suka maksiat. Mulanya jare ulama, anak muda ini jangan sampai kaya dulu. Jangan sampai apa? Kaya. Sebab kalau muda ini banyak kaya, ya, ini biasanya banyak maksiat. Yo ya. Enom, kuat, gagah, duitnya akeh. Ya, banyak maksiatnya hadirin. Ya, tapi kalau kayaknya ketika waktu tua, maka insya Allah uangnya akan digunakan untuk ibadah. Tapi suguhe waktu nom, ya wis. Makanya beruntung yang masih muda tapi belum kaya. Ya, insya Allah suguhe dong tua. Umur 80 gelem. Ya sugih cukup, si penting berkah.
Allahumma amin. Nanti ya kaya, tapi mudah-mudahan uangnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya, dia berkata, inilah dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi Al-Quran dianggap dongeng sama dia. Artinya mendustai atau mengatakan Al-Quran ini adalah dongeng. Artinya merendahkan Al-Quran. Ini balasan bagi mereka yang pernah mencaci Nabi Muhammad walaupun sekali. Langsung dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya, orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, 1 kali sholawat yang dilantunkan, diucapkan, disampaikan, maka dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Umar pernah ngomong demikian. Jangankan 10 hadirin. Kalau kita baca sholawat 1 kan dibalas 10 rahmat. Jangankan 10, 1 saja kalau benar diterima sholawat kita, dan insya Allah pasti diterima. 1 saja hadirin, kalau sampai kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bacaan sholawat yang kita baca, maka 1 rahmat ini ya, melebihi dari amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan seumur hidup kita. Kita sholat mulai baligh, puasa mulai baligh, haji, umroh, birrul walidain, semua amal kita dibandingkan dengan 1 rahmat yang Allah berikan kepada kita, sebab sholawat yang kita baca masih lebih berat masih lebih berat rahmatnya Allah yang 1 itu. Kenapa demikian? Karena ibadah yang kita lakukan mulai akhir baligh sampai akhir hayat ya, ini dilakukan atas usaha kita manusia, atas usaha kita hamba Allah. Ya, ini perbuatan kita manusia, usaha kita manusia. Sedangkan 1 rahmat yang Allah berikan kepada kita, ini rahmat Allah, ini bukan usaha kita, bukan perbuatan kita manusia, tapi perbuatan Allah. Perbuatan apa? Allah. Perbuatan Allah dibandingkan dengan perbuatan manusia, beda aduh hadirin, jauh bedanya. Makanya kalau benar 1 rahmat sampai kepada kita, maka mengalahkan seluruh ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita. Makanya sholawat ini nggak main-main hadirin. Sholawat ini nggak main-main, kelihatannya sepele ya, tapi sholawat ini apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Diterangkan dalam kitab tafsir, ada orang sedang kebingungan ketika di mizan, di timbangan Allah, yang mana amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Dia takut, nggak taunya datang seseorang dengan membawa semacam KTP atau kartu ya, kemudian kartu ini diletakkan di amal kebaikan. Langsung seketika itu amal kebaikannya menjadi lebih berat daripada amal buruknya. Ditanya, engkau siapa? Kata orang ini yang sedang kebingungan di hari kiamat, saya Muhammad Rasulullah, saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu kartu yang kau masukkan itu kartu apa? KTP, apa SIM, apa kartu bebas miskin, atau kartu Indonesia KIS, apa macam-macam sudah. Kata Rasulullah, ini adalah catatan amal sholawat kamu yang disampaikan kepada aku. Setiap sholawat dicatat sama Nabi Muhammad, ada catatannya hadirin. Pahalanya dicatat dalam 1 kartu, dan nanti ketika membutuhkan, itu kartu diberikan kepada orang tersebut untuk menolong, memberikan syafaat ketika hari kiamat nanti. Ini sholawat nggak main-main hadirin. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad maksudnya. Allah memproklamirkan diri, sesungguhnya Allah dan sholawat dan malaikatnya bersolawat kepada, baru diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita sering dengar, bahkan hafal ayat ini, setiap baca maulid dibaca. Dan kalau kita
ambil maknanya secara dalam, hadirin coba bayangkan. Ya, ibadah mana yang diawali dengan Allah memproklamirkan diri sesungguhnya Allah bersolawat, atau sesungguhnya Allah sholat 5 waktu, sesungguhnya Allah puasa Ramadan? Enggak. Tapi giliran sholawat sesungguhnya Allah bersolawat. Ya Allah yang nggak mungkin sholat, hadirin. Kita kan diperintah sholat 5 waktu. Gusti Allah sholat? Ya enggak, Gusti Allah sholat penyembah siapa? Kon sembahyang nyembah Gusti Allah? Nggak mungkin Allah sholat. Kita puasa, Allah puasa. Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh. Artinya ketika perintah sholawat, Allah menyatakan dirinya, menyatakan zatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna ala nabi, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak ulama kita yang mengatakan sholawat ini ibadah yang pasti diterimanya. Pasti diterimanya. Sedikit banyak riya ataupun ikhlas pasti diterima. Adimis sholata alan nabi, ya. Faqabuluha khatman biduni taraddudi. Faqabuluha, yang namanya sholawat diterimanya itu hatman, pasti, biduni taraddudi, dan tanpa ada keraguan. Fa'amaluna bainal qabuli wa raddiha. Ora pal, ora to hadrowan nggih. Illa sholata ala nabi Muhammadi. Fa'amaluna, amalan kita ini bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Bisa diterima, bisa ditolak. Fa'amaluna bainal qabuli wa raddi illa sholata ala nabi Muhammad. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah ketemu seorang kiai, saking yakinnya dengan sholawat, beliau mengatakan, wong sing cangkeme komat kamit maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus nggak berhenti, mulutnya komat kamit terus. Kalau dia punya hajat, kata beliau, ning wong gue duwe hajat, pasti hajatnya dikabul dan Gusti Allah. Pasti, yakin, benar-benar yakin. Kalau sampai ada orang yang mulutnya komat kamit baca sholawat kok sampai tidak dikabul hajatnya, didoni raine nyong. Didoni raine. Maksudnya raine kiai ini, ente kaya mendeliki pengen didoni raine nyong. Raine kiai. Sing ngomong kaya kowe. Saking yakinnya sama sholat. Coba hadirin dicoba, jangan terus panjenengan kur ngerti keutamaan sholawat nggak diamalkan, dicoba. Coba pakai tasbih sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Dicoba. Ya, insyaallah dikabulkan. Apa hajatnya panjenengan, baik cepat ataupun lambat, insyaallah dikabul. Ya, man bojo maca sholawat sing akeh, insyaallah cepet min jodoh sing salehah. Nah, ini memang pasti dikabulnya, diterimanya sholawat ini pasti. Ada sahabat berjumpa dengan Nabi Muhammad terus ngomong, ya Rasulullah, berapa banyak waktu yang harus saya sediakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Apakah 1/4 waktu saya ini cukup ya Rasulullah? Ma syi'ta, kata Rasulullah, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairun lak, kalau kau tambah maka itu lebih baik untukmu. Kalau 1/3 ya Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairun lak, kalau ditambah itu lebih baik buat kamu. Fanisif ya Rasulullah, setengah waktu saya ya Rasulullah. Ma syi'ta, terserah kamu. 3/4 ya Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairun lak, kalau kau tambah maka lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktu saya gunakan untuk sholawat kepadamu. Seluruh waktunya, seluruh waktu kosong dia digunakan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kata Rasulullah, kalau begitu
semua yang menjadi keinginan kamu akan terpenuhi dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Ulama mengatakan ketika orang menyatakan dirinya akan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad di semua waktunya, maka urusan dunia akhirat kelar. Urusan dunia akhirat beres. Orang ini hadirin hidup di dunia sebenarnya nggak butuh kaya, nggak butuh apa? Kaya. Cuman yang paling enak urip nang dunia niku tatkala panjenengan niku butuh sesuatu tercukupi. Wis paling kepenak. Panjenengan kaya, uangnya banyak, pengen mangan sate ora oleh nang dokter. Kan nggak enak, nggak tercukupi sekalipun punya uang. Tapi paling enak urip nang dunia, kepengin mangan kiye ada, kepengin melakukan ini dikasih sama Allah, kepengin itu dikasih Allah. Ini hadirin, dan berkat sholawat orang akan tercukupi kebutuhannya di dunia, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula urusan akhirat hadirin, urusan akhirat ini yang jadi masalah adalah dosa-dosa kita. Yang jadi masalah apa? Dosa kita hadirin. Kalau kita menghadap Allah tanpa dosa, aman kita. Ya. Dan berkat sholawat dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk, maka akan diampuni bagimu dosa-dosamu. Dosanya habis. Artinya orang yang ahli sholawat ketika masuk akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah tanpa dosa. Kalau sudah tanpa dosa hadirin masuk, ya insya Allah sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang sholawat. Kalau diceritain masalah sholawat hadirin tidak akan ada habis-habisnya. Pun tinggal panjenengan melaksanakan saja. Zikir silahkan, la ilaha illallah, subhanallah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, silahkan. Cuman jangan tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan lisan kita daripada qomat kamit sesuatu yang enggak baik atau qomat kamit dalam urusan yang enggak mendatangkan pahala. Monggo jadikan lisan kita qomat kamit di dalam sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin. Dan ini bukan teori. Ya, kalau teori kan kita teori tok, belum tentu benar. Ini sudah dipraktekkan sama banyak orang. Mereka yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah semua hajatnya dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mikir dengan akal hadirin. Mikir karo akal, mungkin kita masa sih solawatan tok bisa dikabuli. Kita mikirnya dengan akal hadirin. Ya, orang kalau mikirnya dengan akal ya nggak akan sampai. Akal kita ini terbatas, tidak akan sampai. Akalnya manusia itu terbatas. Ya, cuman kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dijanjikan ini dan itu, maka kita kerjakan. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa an Syaqiq al-Balkhi, dan dari Imam Syaqiq al-Balkhi annahu qol, sesungguhnya beliau berkata, kana Ibrahimu ibnu Adham biyamshi fi aswaqil Basrah. Dulu ada seorang wali min auliyaillah namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini pangeran dulu, anaknya raja. Tapi beliau meninggalkan kemewahan dunia dan mencari jalan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham ini di kalangan sufi ini terkenal. Ya. Beliau pernah mengatakan, beliau pernah satu hari berjalan-jalan di pasar Basrah. Basrah itu Irak. Ya. Fajtama'an nasu ilaih. Kemudian manusia pun berkumpul kepadanya. Qala Ibrahim bin Adham hina sa'aluhu an qaulihi ta'ala.
Kemudian berkata Ibrahim bin Adham ketika mereka penduduk Basrah yang ada di pasar saat itu bertanya kepadanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tanyakan? Firman Allah yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untukmu, kata Allah. Wa inna, maka Ibrahim ibnu Adham beliau berkata, beliau menjawab, matat qulubukum min asyrati asya. Beliau mengatakan telah mati hati-hati kalian dari 10 hal. Artinya 10 hal ini luput dari kalian, kau enggak memperhatikan. 10 hal ini kau lalai, kata beliau. Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita tubuh yang sehat, Allah berikan mata, Allah berikan telinga, semua diberikan Allah. Cuman kita lalai menunaikan hak Allah. Wa qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bih. Yang kedua, kamu membaca Al-Qur'an, dibaca tapi enggak diamalkan. Ini ada perintah. Yo ya, masih percayakan diri. Kau memproklamirkan diri bahwasanya iblis itu musuh kamu, tapi kau masih berteman dengannya. Masih berteman dengannya. Lu bagaimana doamu akan dikabulkan? Iblis dikancani, setan dikancani, musuh Allah ditemenin. Wadda'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Kau menyatakan diri cinta sama Nabi Muhammad. Semua orang hadirin, umat Nabi ini kalau ditanya cinta enggak sama Nabi, pasti jawabannya cinta. Pasti jawabannya cinta. Kau memproklamirkan diri, menyatakan diri kamu bahwa kamu cinta kepada Nabi. Wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Kau meninggalkan asarnya dan meninggalkan sunnahnya. Kau meninggalkan peninggalannya, sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, perjalanan hidupnya kau tinggalkan, diganti dengan artis, diganti dengan pemain sepak. Padahal sudah jelas Allah nyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah jelas dinyatakan oleh Allah, tapi kita masih meninggalkan Nabi Muhammad. Ngakune cinta, ngakune demen, ngakune senang, ngakune remen, tapi ternyata kita meninggalkan Nabi Muhammad. Wong ngomong saya cinta padamu terus ditinggal. Kira-kira cintanya palsu atau asli? Palsu hadirin. Kita ngaku cinta Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi ditinggal, palsu namanya. Ini bukan cinta, ini palsu namanya. Wadda'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Kau menyatakan diri cinta sama surga, pengen masuk surga, pengen ketemu bidadari, yo ya, pengen beleh. Sing ora pengen berarti pengen beleh mlebu surga. Semua orang ingin hadirin. Kita menyatakan mudah-mudahan mlebu surga. Ya, kalau bisa muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati mlebu surga. Pengennya kayak kowe, cuman surga nembae. Kamu menyatakan cinta sama surga tapi nggak beramal dengannya, nggak beramal untuk masuk surga. Dusta kamu. Wadda'aitum khaufan nari walam tantahu anidz dzunub. Kamu menyatakan diri bahwa kamu itu takut sama neraka. Ya. Tapi kamu nggak berhenti berbuat dosa. Kamu takut sama neraka tapi tidak berhenti berbuat dosa. Ada yang seperti ini banyak. Cuman zaman segi lebih parah lagi, nggak takut neraka hadirin. Ana boleh, sing ora wedi neraka, ana. Jadi nyong pengen mlebu neraka boy ndak kumpul karo artis. Ya artis-artis neraka. Ya. Kalau artis dunia cantik-cantik mungkin, artis neraka. Ya naudzubillahi min dzalik. Wadda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kau menyatakan diri bahwa mati itu pasti. Semua dari kita hadirin. Kita pasti akan mati enggak? Pasti. Pasti. Yakin? Kapan? Tapi pasti ya? Pasti. Semua orang menyatakan demikian hadirin. Cuman kamu enggak pernah persiapan diri menuju kematian.
Nggak ada yang bersiap diri. Dusta kamu. Wastaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Kamu sibuk dengan aib saudaramu, tapi kamu lupakan, kamu tinggalkan aib diri kamu sendiri. Aibnya kita banyak hadirin. Aib diri kita banyak, nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah kepo. Kepo apa kepo? Hah? Apa kebo? Nggak usah kepo dengan urusan orang lain. Ngomongin fulan, ngomongin si A, ngomongin si B, buat apa? Kekurangan kita, dosa kita, aib kita masih banyak hadirin. Kita ngomongin apa istilahnya semut di seberang lautan, padahal gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Iya, kayak gimana peribahasannya? Endah keren satu titik karena peribahasannya. Semut di seberang lautan tidak tampak, gajah di pelupuk mata kewalik apa? Itulah gitu ya. Artinya apa? Aib kita banyak ini, nggak usah ngomongin orang lain. Jadi kalau mau ngomongin orang lain pakai kaca, ini kita orang banyak aibnya hadirin. Mau ngomongin apa ada dalam diri kita semuanya, nggak perlu ngomongin orang lain. Ini ngomongin awake dhewe. Bicara tentang diri kita sendiri, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kekurangan kita banyak. Ngapain ngurusi orang lain? Ya. Tangga kabeh paham aibe. Wah, sing kulon anjok wetan, sing kidul anjok lor, paham kabeh. Si A kayak gie kelakuane, si B kayak gie. Cuman dirinya sendiri lupa. Bahkan kalau digabung mungkin sedesa sekampung masih banyak diri kita aibnya hadirin. Ya nggak usah ngurusin aibnya orang lain. Wa ta'kuluna rizqallahi wa la tashkurunahu. Kau makan rizkinya Allah. Allah yang kasih rizki kita dimakan sama kita, tapi kau lupa tidak bersyukur kepadanya. Wa tadfinuna mautakum wa la ta'tabiruna bihim. Kata beliau, kita sering mengubur orang-orang mati kita, tapi kita nggak mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan saat ngubur saudara kita di perkuburan. Ya, ini 10 hal ini yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, yang mana kita lupa sehingga apa? Doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, kita sibukkan dengan ini semua ya. Kita selesaikan terlebih dahulu, kita berisi terlebih dahulu. Insyaallah ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kita lihat dulu bagaimana orang-orang dahulu ketika berdoa kepada Allah itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa yakinnya kepada Allah itu benar-benar pasti hadirin. Orang dahulu itu punya anak 10, punya anak 15, gak khawatir miskin, gak khawatir wedi ora bisa makani, gak khawatir sama sekali. Karena mereka yakin punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente tembe anak loro bi keweden, aduh ke loro bibirnya makan ini. Sing makan iku kenapa? Sing makan niku Gusti Allah. Jadi pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan, mulai dari keyakinan yang paling pokok kita sudah kurang hadirin. Apalagi urusan yang paling pokok kita sudah kurang. Ya, makanya apa? Doa-doa kita ini susah untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang dahulu ketika berdoa, ya Allah, dikabulkan. Ya Allah minta hujan, turun hujan langsung. Ya Allah hujan berhenti, mandek. Ya. Itu orang-orang dahulu seperti itu. Orang sekarang donga malah kualikane. Yang pernah donga pas pengajian, bib, donga kayak udan endah, udan lerep, bib, nyong donga, ya Allah, Allahumma hawalina wala, tambah gede malah dongane, etek udan. Wah berarti Habib orang mandi dongane. Ya, orang-orang dulu luar biasa ketika doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makanannya masih bersih, hatinya mukhlis, ikhlas karena Allah. Makanannya bersih, enggak kecampur syubhat, enggak kecampur haram. Jangankan haram, yang syubhat enggak. Saya ingat dulu ada seorang kiai masih di Tegal hadirin. Dulu menurut cerita, saya nggak tahu masa kecil, mungkin Pak Wahid tahu, katanya bioskop itu yang ada dulu antara Tegal dengan kabupaten ada di Pagongan. Itu ada seorang kiai saking takutnya sama bioskop, karena bioskop rentan untuk perbuatan maksiat.
itu ketika lewat Pagongan, numpak dokar maupun numpak becak atau numpak apa itu ditutup wajahnya, nggak mau ngelihat bioskop, nggak mau ngelihat bioskop. Saiki malah wong blang-bleng lebu bioskop. Yo ya, orang dulu takut. Ketika lewat hujan, kemudian ada satu kantor, satu tempat untuk transaksi riba, ngiyup tok, ngerti ngiyup bahasa Indonesia apa? Berteduh. Udan iki berteduh, ngiyup di kanopinya. Senggawe kanopi acung nan ya. Mangkat acungnya ora. Ngiyup barang dideleng kantor dening kantor bagiane kudanan. Nah, itu orang-orang dulu seperti itu, mukhlis, bersih, ya. Akhirnya apa? Ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya luar biasa. Mudah-mudahan hadirin nasihat demi nasihat yang kita dengarkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Adzan sudah? Belum? Faslun wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya. Fasal dan wajib di dalam mayit itu arba'atu asya, yaitu 4 hal. Ketika ada mayit maka wajib melakukan 4 hal. Makanya mengurus mayit itu hukumnya fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau sudah ada orang yang mengerjakannya, maka gugur kewajiban yang lain. Seandainya hadirin, enggak ada orang, cuman satu tok, kita tok ini, anak mau mati, cuman kita tok, ada satu orang tok, maka satu orang ini menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Fardu artinya dia wajib ngurus mayit, siapapun, yang penting muslim diurus ya. Di sini diterangkan 4 hal yang wajib, ya, yaitu ghusluhu, memandikan, wa takfinuhu, mengkafani, wa sholatu alaih, menyolati, wa dafnuhu, dan juga menguburkan. Ini yang wajib. Satu lagi ulama mengatakan dan mengusungnya, mengusung dari rumah menuju kuburan. Ini pun wajib. Sebab nggak mungkin mayit jalan dewek, ya, mesti harus ada yang loh nganggo ambulan, ya sekalipun nganggo ambulan tetap sing umah maring mobil ya kudu diangkat, cuma buru dewek orang mungkin. Makanya mengangkat jenazahnya ini juga termasuk fardu kifayah. Wasnani la yughassalan wa la yusalla alaihima. 2 kelompok yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, tidak dimandikan dan tidak disolat. Asyahidu fi ma'rakatil musyrikin. Yang pertama, orang yang mati syahid di dalam pertempuran melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wasiqtu alladzi lam yastahilla sarikha. Dan sikit ini apa? Keluron. Sikit ini apa? Artinya keguguran. Ya, yang mana ketika lahir belum tampak ada tanda-tanda kehidupan, nggak jerit, nggak nangis, maka 2 ini tidak dimandikan. Orang yang mati syahid ketika dalam peperangan, maksudnya syahid dunia akhirat, bukan hanya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat banyak, orang mati tenggelam syahid akhirat, orang keruntuhan bangunan syahid akhirat. Cuman yang dimaksud syahid di sini adalah mereka yang ikut bertempur, ya, di medan peperangan kemudian gugur, maka tidak dimandikan dan tidak Kenapa orang syahid tidak dimandikan? Supaya menetap bekas darahnya, nanti besok jadi saksi. Dan bekas darahnya itu besok di hari kiamat atau di sisi Allah baunya seperti minyak misik. Kenapa nggak disolati? Orang yang mati syahid ini sudah diampuni dosanya oleh Allah. Jadi nggak perlu disolati lagi. Makanya 2 golongan ini tidak dimandikan dan tidak disolati. Kemudian untuk masalah bayi yang keguguran hadirin,
ketika keguguran, kemudian sudah 6 bulan dalam kandungan, 6 bulan lebih, ya. Kemudian lahir dalam keadaan sudah ada wujudnya seperti manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ya, pluron lah. Ya, tapi nggak jerit, nggak apa, keluar dalam keadaan mati, maka nggak wajib diapa-apain. Nggak wajib disolati, maaf, nggak wajib disolati. Yang lainnya silahkan mau dimandikan, dikafani, dikuburkan, cuman nggak wajib disolati. Tapi kalau seandainya lahir ceprot, pernah hatas satu kali dok, kemudian meninggal dunia, ini seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Kalau bayi lahir sebelum 6 bulan masih berbentuk, ya bukan sebelum 6 bulan, masih berbentuk gumpalan daging yang belum berbentuk manusia, ya, maka nggak wajib diapa-apain, cuman sunnah dibungkus, kemudian dipendam. Nggak diapa-apain ya nggak apa-apa, karena belum berbentuk manusia. Wa yughassalul mayyitu witran, dan memandikan mayit itu sunnahnya ganjil hadirin. Wajibnya ini yang penting air rata, mayit ini kena air rata, semuanya terkena air, maka sudah sah mandinya. Cuman sunnahnya ini ganjil, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan pertama kali basuhan ini pakai sidr. Ya kalau nggak ada sidr sekarang ya sabun, pakai sabun. Cuman kalau bisa sabunnya jangan sabun batangan, belas, kosong, pakainya sabun cair saja, atau sabun yang dipotong-potong, dijajak-jajak, kemudian disabuni, kemudian dibilas, kemudian basuhan terakhir yang ketiga adalah air yang dicampur dengan kafur atau kafur barus, ya, dicair dengan kafur. Kemudian wa yukaffanu fi thalathi athwab biyd, ya, dan dikafani dengan 3 lapis kain yang warnanya putih, yang warnanya pocong batik olive yang keder olive batik, apa celana jin, ya, jadi kain sunnahnya hadirin, sunnahnya ini, ya, yang penting tertutup semuanya, sekalipun hanya 1 lapis. Sunnahnya, wajibnya yang penting tertutup semuanya, sekalipun hanya 1. Cuman sunnahnya 3 lapis atau lebih, ya. Atau mungkin ditambah gamis, dan juga ditambah imamah. Ditambah apa? Imamah untuk laki-laki. Kalau perempuan sunnahnya 5 lapis, ya, ada sarung, ada kerudung, ya, kemudian sarung, kemudian dua lipat kain, ya, ada 5. Wa yukabbiru ali 4 takbirat, dan menyolati mayit ini hadirin dengan 4 takbir. Yaqra al-Fatihah ba'dal ula. Takbir pertama baca apa? Fatihah. Takbir pertama baca Fatihah. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsa wa yusalli 'ala nabi ba'da tsaniyah. Kemudian setelah takbir yang kedua baca apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sudah? Belum. Tua ya, tambah tua. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsah, dan mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup, mau ditambah boleh. Atau dalam kitab ini agak panjang. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdi ubaiduka kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulumatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna
Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda wa an jambayhi wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabik hatta tab'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang ketiga. Ya, mau baca ini juga boleh. Atau yang paling ringkas, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi apa wa afiha wa'fu anha. Wa yaqulu fir rabi'ah, dan yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sebenarnya enggak disunahkan apa-apa yang keempat, cuman ada beberapa ulama yang mengatakan doa ini atau baca ayat ini macam-macam. Nah, di kitab ini disebutkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, kemudian setelah takbir yang keempat kemudian salam. Niki tentang masalah jenazah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal, kita balik lagi ke masalah orang yang mati syahid. Syahid itu ada 3 hadirin. Ada syahid dunia saja, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia adalah orang yang perang di jalan Allah, ya. Dia melawan orang-orang kafir, cuman niatnya bukan karena Allah. Niatnya apa? Niatnya pengen dipanggil pahlawan. Niatnya kepengen dapat ghanimah. Ya, sing perange paling hebat oleh ghanimah paling akeh. Tahu ghanimah ya? Ghanimah rampasan perang. Rampasan perang ini bagi Nabi Muhammad dan umatnya halal. Kalau nabi-nabi sebelumnya nggak halal hadirin. Kalau Nabi Muhammad halal rampasan perang. Ya, ada lagi mungkin niatnya supaya dikatakan hebat, ya, dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini hadirin ikutnya syahid dunia. Ikutnya apa? Syahid. Terus hukumnya bagaimana? Hukumnya seperti orang yang mati syahid dunia akhir. Artinya apa? Dia nggak dimandikan dan juga nggak disolati. Ya, cukup dikuburkan saja. Cukup dikuburkan saja. Jadi tidak dimandikan, tidak supaya tetap darahnya itu membekas dalam tubuhnya. Akan tetapi ya urusan dia ini niatnya apa dan apa itu bukan urusan kita, ini urusan Allah Subhanahu. Makanya kita tetap mengurus dia seperti orang yang mati syahid dunia akhir. Sedangkan orang yang meninggal dunia syahid dunia akhirat adalah orang yang mati di medan pertempuran niatnya karena Allah. Ini namanya syahid dunia akhir. Ada orang namanya syahid akhirat saja. Nah, syahid akhirat saja ini banyak sekali, mungkin 70 lebih. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati terdolimi syahid. Orang yang mati kejatuhan bangunan, gempa syahid. Orang yang mati ketika melahirkan syahid, ya. Terus hukumnya bagaimana? Orang yang mati syahid akhirat ini dihukumi seperti orang yang meninggal dunia biasa. Artinya apa? Dia dimandikan, kemudian dikafani, disolati dan dikubur. Lah beb, dia matinya tenggelam. Arane wong kelelep kan misalnya banyunya akeh, wis ora usah diadusi. Tetap sekalipun matinya karena tenggelam, maka harus dimandi. Paham ya? Paham boten? Ya, ini orang yang mati syahid, jadi terbagi menjadi 3. Ana maning wong sing mati dia ngebom sana sini. Ya, dia menganggap bahwa itu adalah mati syahid. Itu mati syahid tapi mati sangit. Mati apa? Sangit. Ana sing syahid, ana sing sangit. Ya, makanya kita harus paham yang seperti ini hadirin. Dan kalau bisa harusnya
panjenengan yang ngaji ini harus memahami, ya, harus paham tentang masalah memandikan mayit atau yang berkaitan dengan jenazah. Sebab hal ini hadirin, yang namanya orang mati itu pasti ada di sekitar kita. Yo ya. Lebih pisana lebene, ya lebih ning sing mati si jedok. Sing mati wong 10. Mengurusi siapa? Nunggu giliran. Kan nggak bisa, mati 10 barang-barang kabeh. Ya yang lainnya nggak keurus nantinya. Ya, maka kalau bisa harus tahu kita, walaupun ini fardu kifayah hadirin, tapi paling tidak kita harus tahu. Dan kalau bisa ikut praktek ning ana lebih ngadusi melu delengna sampean. Ikut melihat, kalau bisa membantu sehingga tahu dan langsung praktek. Tapi kalau hanya sekedar teori saja, ini kadang-kadang kita hanya membayangkan saja, nggak tahu prakteknya seperti apa. Ya, ini masalah jenazah, insya Allah masih kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Adzan. حي على الصلاة